Hidup rukun pasti membawa banyak keuntungan dalam hidup manusia. Bahagia, aman, menikmati hidup. Ternyata untuk dapat menopang hidup rukun dengan sesama adalah dengan peduli bagi kaum papa yang terkadang dilupakan. Sebab bila kaum papa tidak diperhatikan, hal ini dalam waktu lama boleh berlanjut kepada konflik sosial yang pasti mengganggu kerukunan. Orang asing sebagai pendatang, anak yatim, serta janda senantiasa akan kita hargai sebagai sesama, bukan malah kita perlakukan dengan sewenang-wenang. Dan kita perlu ingat, Allah ada di pihak mereka ketika diperlakukan dengan sewenang-wenang. Selamat hari Minggu ke-21 setelah Trinitatis Bapa, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saling menghormati, saling mengasihi, saling menopang, sikap yang tepat untuk merajut kerukunan di antara sesama. Manusia yang diciptakan sama sederajat, namun oleh dosa manusia menyimpang dari karakter yang baik, lalu bersikap membeda-bedakan sesama. Sampai ada istilah suku, agama, ras, antar golongan yang sering disalah sikapi, di mana seharusnya adalah kekayaan yang patut disyukuri, terutama bila dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia dalam kepelbagaiannya adalah untuk saling melengkapi yang satu dengan yang lain. Istilah seorang teman, ketika kita lahir, orang lain yang menolong. Begitu juga saat kita meninggal. Maka di dalam hidup, jangan hanya memperhatikan diri sendiri, namun tetaplah peduli kepada orang selain diri kita yang bersedia hadir saat dibutuhkan. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti bergembira melakukan, memelihara hukumnya, serta akan menjalankannya dengan sepenuh hati. Hukum Tuhan yang akan kita junjung secara spesifik saat ini, yakni orang asing yang bukan saudara, sesuku, semarga, orang pendatang, penumpang, kemudian anak yatim yang tidak memiliki ayah karena meninggal, serta janda yang sudah ditinggal suami karena meninggal. Mereka adalah sebagai kelompok orang yang paling tidak berdaya, yang rawan untuk dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang. Mereka ini dilindungi oleh hukum Tuhan supaya jangan sampai diperlakukan tidak benar, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Hal ini diingatkan terutama ketika ada sebagian orang yang menghargai seseorang bukan sebagai ciptaan Tuhan yang unik dan berharga, tetapi dari apa yang melekat padanya, seperti harta, pangkat, keturunan, kerabat, dan sebagainya.
Saat ini kita diingatkan kembali bahwa orang asing dan yatim tidak akan kita berlakukan tidak adil. Mereka juga adalah sesama manusia yang mempunyai hak ajasi. Apalagi sejak lahir semua orang merdeka dan mempunyai martabat yang sama. Dalam kehidupan kita sering diperbincangkan hak dan kewajiban. Kita akan melakukan kewajiban kita dan menerima hak. Saat ini ada kewajiban kita supaya jangan memperkosa hak, mengambil dengan kekerasan apa yang patut bagi orang lain. Jangan mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Gadai penting sebagai jaminan ketika meminjam sesuatu. Namun kalau itu dipakai untuk kelangsungan hidupnya, misalnya pakaian untuk membalut tubuh, kompor untuk masak, selimut untuk tidur, jangan sampai diambil sehingga seseorang menjadi tidak berpakaian, tidak makan, atau tidak dapat tidur. Allah sangat peduli dengan umat manusia yang teraniaya, dan memang begitulah Allah membela orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Maka janganlah ikut di dalam barisan penindas, memutarbalikkan keadilan. Sebab bila kita berlaku demikian, otomatis kita sudah menjadi lawan Allah. Ketika tidak ada penjaminnya, mereka yang termarginal, Allah sendirilah yang menjadi jaminan bagi mereka yang tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Ada istilah dalam bahasa Batak, ingok lungun. Bagaimana orang tua yang bekerja keras menahan terik matahari supaya mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya. Ketika hal ini diingat oleh sang anak, dia akan berperilaku benar, sebab ingat bagaimana penderitaan orang tuanya, sehingga tidak bermain-main saat menggapai cita-citanya. Apa yang boleh mengingatkan umat Israel, sehingga mereka selalu menghargai orang asing, anak yatim, dan janda. Yang sangat tepat adalah keadaan mereka dahulu. Mereka adalah budak, lalu Tuhan yang membebaskan mereka, sehingga menikmati kemerdekaan. Pengalaman penderitaan mereka menjadi daya ingat yang terbaik. Jangan sampai mengulang membuat menderita orang lain. Pengingat sehingga tidak memperlakukan sesama dengan sewenang-wenang. Ketika kita sakit, saat dicubit, dipukul, dianiaya, maka kita tidak akan melakukan yang demikian bagi orang lain. Bagaimanakah mengatasi perlakuan sewenang-wenang yang sedang berlangsung? Di sinilah kita berlakukan istilah tidak main hakim sendiri, sebab sudah ada peradilan yang memberikan proses peradilan yang adil. Lalu satu hal lagi yang pasti benar dan adil, Tuhan ada hadir, mengamati, mendengar, mengupayakan solusi untuk segala persoalan umat manusia. Hidup rukun, berdamai dengan sesama, dengan menghargai seseorang sebagai pribadi unik ciptaan Allah. Manusia sangat berharga di hadapan Sang Khalik yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita sebagai manusia yang dihargai akan menghargai sesama manusia. Ketika kita satu sama lain saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang, sikap ini akan menjadi kekuatan untuk melanggengkan hidup rukun. Seandainya kita dulu atau pada masa kanak-kanak mengalami pengalaman tidak adil, lalu sekarang kita mempunyai kuasa, kekuatan untuk melakukan hal semena-mena, firman Tuhan saat ini justru memanggil kita setiap orang untuk menghentikan perilaku tidak adil pada sesama. Jangan lagi meneruskan kejahatan berlangsung di antara sesama. Mari
kita hidup rukun tetangga, rukun warga, rukun sebagai sesama manusia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami peduli bagi orang asing, anak yatim dan para janda. Kami akan mulai memberi perhatian bagi mereka dengan selalu berlaku adil bagi mereka. Berkatilah ya Tuhan aparatur negara untuk boleh menjaga rasa keadilan bagi kami setiap orang. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.